Ini episode perdana kita ya. Kita Yap. bakal mau bahas tentang banyak hal sih ke depannya, tapi fokusnya mungkin ke dalam hal profesi interior dan arsitek. Yap. Ataupun ke hal desain secara general ya. Iya. Karena desain kan bahasa seni yang general sebenarnya. Walaupun diterapkan ke bangunan atau ke apapun itu. Mungkin awal-awal perkenalan dulu kali ya. Boleh, ya betul. Dimulai dari rekan saya ini, siapa ini namanya? Oke, saya Rinto Katili. Saya seorang interior designer yang sudah mempunyai pengalaman kerja cukup banyak selama 13 tahun. Dan saat ini saya bekerja sebagai interior design. Oke. Status? Status apa ini? Pekerjaan atau? Satu sudah menikah, barusan menikah. Sudah menikah ya. Tahun ini. Happy, thanks God ya. Oke, thanks God. Ya, lagi ikut happy lah. Ya, udah happy hari ini bisa menikah, dan sekarang saya lagi merintis usaha sendiri di bidang interior design dan juga Mantap. Seperti itu. Jadi hari ini kita pengen bahas ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia arsitektur dan interior. Siap. Tinggal masih sama istri ya? Ya, masih sama istri. Oke. Mungkin sekarang giliran gua ya. Ya, giliran bro. Nama gua Marco Martinez. Yep. Beda sama Rinto, mungkin profesi gua arsitek, tapi kita masih saling berkaitan lah ya, arsitek dan interior. Gitu. Sampai sekarang masih bekerja sebagai arsitek. Ya begitu aja lah mungkin. Oke. Gimana nih? Langsung ya masuk pertanyaan ya? Ya, silakan. Jadi silakan Bro Marco, kita tanya jawab seputar arsitek interior. Dari pertanyaan pertama. Kalau saya kita santai dulu ya, pengenalan. Ya. Gimana awal mula masuk ke jurusan interior, bro? Kalau saya pribadi, kenapa pilih interior? Ya, sebenarnya ini cukup unik juga ya, bagian dari rencana Tuhan mungkin yang tidak saya ketahui. Jadi masuk interior design itu adalah alternatif jurusan ketiga waktu saya masuk kuliah di tahun 99. Jadi yang pertama itu saya ambil jurusan hubungan internasional HI FISIP. Kedua ambil ekonomi pembangunan. Ketiga baru alternatif interior design. Karena pikirnya kan cobalah untuk gambar-gambar. Ya, jadi waktu itu sebelum tes saya pun berdoa sama Tuhan supaya berikan hikmat dan berserah kepada Tuhan jurusan apa yang bisa diberikan kepada saya. Akhirnya 1 dan 2 itu masuk. Satunya nggak masuk, yang jurusan pertama, yang kedua itu masuk, cuman grade 3. Tapi ya masih ada pembayaran lagi. Tapi yang ketiga ini udah diterima yang dari design full. Saya sih sadar juga ya, saat itu saya ingat, iya ya, dulu saya masih kecil pun suka sketsa buat komik-komik, Tarzan dan lain-lain. Saya merasa itu Mantap. Tuhan menjawab doa ya. Ternyata hobi terpendam pun bisa terrealisasikan di kuliah seperti itu. Akhirnya masuklah kuliah interior design di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Oke. Berarti walaupun memilih 3 tapi tetap memilih interior kan ya berarti ya? Ya, tetap memilih interior. Nah, kenapa interior masuk ke list 3 itu gitu? Berarti kan dari sekian banyak jurusan yang bisa diambil, ada 3 yang lu pilih kan berarti kan? Salah satunya interior. Nah, kenapa itu bisa masuk ke 3 pilihan lu gitu? Sebenarnya waktu itu saya masih ingat kita pergi ke kampus-kampus untuk ngedaftar, dan secara nggak sadar juga ada sepupu saya yang menyarankan kenapa nggak coba di interior design. Sepertinya itu unik dan challenging gitu kan, menggambar gitu. Kebetulan saya juga suka gambar kan, suka art, suka seni. Ya why not gitu kan. Dulu kan kita pilihannya harus 3 gitu ya. Karena kalau nggak lulus 1 nggak mungkin ngulang tahun depan. Habis waktu. Iya kan? Oke.
kan dibuka seperti itu. Jadi akhirnya masuklah di interior design dengan semangat untuk bisa mencapai masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke. Berarti selain awal mulanya mungkin karena dari gambar ya, menggambar, suka menggambar, dan akhirnya mendapat rekomendasi ya dari saudara ya. Ya, saudara. Untuk kenapa nggak coba ke interior design? Mungkin waktu itu masih unik ya, atau masih baru. Sekarang pun masih jarang ya jurusan spesifik interior design. Jadi tantangan tersendiri ya. Seperti itu. Oke. Ini lanjut gue cerita atau gimana nih? Oh iya, sekarang saya ya. Questions buat Bro Marco. Ini Bro Marco sebagai arsitek ya. Atau langsung aja pertanyaannya sama yang tadi. Yang mana? Bro. Yang tadi gue tanyain, gue jawab juga kali ya. Oh iya, boleh. Jadi kenapa memilih arsitek? Iya. Profesi arsitek. Terus berikutnya mungkin baru dari lu pertanyaannya gimana? Boleh. Jadi kayak ganti-gantian gue nanya, lu jawab, nah gue jawab sendiri pertanyaan gue gitu ya? Boleh. Iya, selang-seling aja. Siap. Berarti kalau gue awal mula masuk jurusan arsitek ya kalau gue. Iya, arsitek tuh. Sebenarnya sih panjang sih ceritanya dari kecil gitu. Jadi karena tante gue itu arsitek, terus tante gue yang satu lagi interior, gitu. Jadi pas kecil lagi main-main lah ke kantor tante ini yang satu ini gitu kan. Iya. Terus ngelihat ada satu gambar denah gitu bro. Oh, wow. Gambar denah. Karena gue waktu kecil emang suka gambar juga dan suka berimajinasi gitu. Gue ketika ngeliat gambar denah itu ya tertarik banget ngeliatnya. Apa ya? Gue suka gitu. Oh di sini toilet, di sini ruang living room, di sini kayak enak apa ya? Suka ngeliatnya gitu. Iya. Mulai dari situlah akhirnya gue terpikir di benak gue bahwa gue pengen jadi arsitek gitu. Awalnya dari situ. Jadi emang udah dari kecil sih. Terus suka gambar juga dan lain-lain. Terus sampailah ke sekolah menengah atas ya, SMA ya. Iya, SMA. Nah, di SMA gue juga ya karena dasarnya suka gambar, terus di situ juga ada pelajaran tentang gambar perspektif dan geometris gitu. Iya. Jadi yang diajarin apa? 1 titik poin perspektif, 1 titik, perspektif 2 titik hilang, 3 titik seperti itu ya. Iya. Nah di situ gue ngerasa apa ya? Gue ngerasa nangkap gitu. Kayak gue ngerti lah. Beda sama teman-teman yang lain mungkin agak susah gitu. Susah memahami. Mengimajinasikan ruangan gitu ya. Betul. Secara geometris. Nah bagi gue itu gampang. Nah, itulah makin excited. Ya makin excited lah masuk arsitek. Terus akhirnya ya udah. Hanya satu tujuan gue itu arsitek. Dari SMA ya. Dari kecil SMA, itu umur berapa, Bro Marco? Dari kecil umur berapa kira-kira? Gue sebenarnya udah nggak inget sih waktu itu gue umur berapa. Gue hanya inget itulah kejadiannya. Mungkin kira-kira SD kali ya. SD ya. Ya karena gue udah cukup dewasa untuk mengingat juga. Tapi gue masih ingat juga kalau gue masih kecil lah gitu. Mantap. Gitu. Nah, jadi yaudah gue cuman satu tujuan gue pengen masuk jurusan arsitek. Nah, gue carilah. Kuliahnya di mana? Ya, karena gue berpatokan pada jurusan dulu. Nah, jadi gue oke, jurusan arsitek, universitas mana nih yang oke gitu kan. Betul. Jadi kebalik. Kalau mungkin kebanyakan orang melihat universitasnya dulu, baru jurusan apa yang bagus di universitas itu gitu kan. Kalau gue dibalik, gue arsitek, universitas apa nih yang bagus? Oke. Nah, akhirnya ada beberapa pilihan. Masuknya waktu itu gue dari ke Unpar masuknya, Parahyangan Bandung. Ya, karena katanya bagus, katanya. Iya, banyak emang berdasarkan yang pernah saya baca banyak arsitek yang cukup terkenal dari Unpar juga ya. Ya, betul. Terus dulu katanya juga ya, terbaik se-Asia Tenggara. Wow. Itu masih legenda lah, masih legend ya. Ya, kita sebagai lulusan dari Unpar juga agak serem-serem juga nyebutnya gitu kan. Bangga ya. Bangga dan sekaligus tanggung jawab ya. Harus bagus.
Iya, jadi ya katanya begitu. Oh yaudah, akhirnya masuk dan ya alhamdulillah keterima. Dan akhirnya ya udah jadi arsitek. Lulus langsung tetap jadi arsitek. Ya gitulah bro, jadinya. Terus gitu, kira-kira apa sih suka dukanya saat kuliah arsitek, Bro Marco saat di Parahyangan dulu Unpar? Suka dukanya banyak sih. Suka dulu paling... deh. Kenapa? Suka, sebenarnya bukan dukanya yang challenging lah ya. Kalau sukanya apa ya? Happy-nya pas kuliah arsitek itu apa? Oke, sukanya dulu ya. Ya, sukanya dulu. Gue ngerasa apa ya? Kayak pikiran gue terbuka waktu masuk arsitek. Jadi gimana ya? Ada perubahan cara pikir lah gitu. Karena di arsitek kan belajar banyak hal ya. Bukan cuma tentang ruangan, tapi belajar tentang makna, belajar tentang filosofi, sejarah, teknik. Nah itu ya teknik juga selainnya teknik, gambar dan lain-lain. Struktur ya. Tapi kita juga belajar cara berpikir, cara berkonsep. Jadi itu melatih runtutan cara berpikir lah gitu. Lebih struktural ya cara berpikir. Ya lebih struktural dan lebih bisa melihat sesuatu yang ada di balik cover gitu. Oke. Kayak misalnya, ada kotak, ada dinding warna merah. Ya mungkin itu cuma dinding warna merah gitu. Tapi di arsitek belajar, warna merah itu artinya apa gitu. Terus dampaknya ke kita apa secara psikologis warna merah. Ya gitu-gitulah, banyak hal lah. Oke. Jadi kalau misalnya saya pengen nanya ini, kira-kira belajar apa aja sih di arsitektur itu? Atau ininya dulu, keluhnya dulu. Tadi kan baru suka. Oh iya. Baru suka, apa dukanya dulu? Sukanya dulu tadi. Sukanya apakah itu aja? Sukanya itu sih. Ya selain teman-teman juga dan lain-lain lah, banyak hal. Dukanya? Lebih banyak dukanya sebenarnya. Oh ya ampun. Challenging ya, maksudnya tantangannya ya. Apa nih kira tantangannya? Yang pada umumnya sih, begadang, tugas. Begadang ya. Iya, karena setelah kita lulus kita juga baru ngerti kan. Ternyata dulu hitungan SKS-nya tuh nggak masuk akal juga gitu secara waktu ya. Silabus karena kan karena biasanya kan kita dalam satu semester mungkin ngambil sekitar 20-an SKS kan ya, mungkin 24, 21, 24 lah. Nah, itu kan biasanya itu normal lah, semua kuliah kan seperti itu. Yeah. Tapi biasanya itu kan perhitungan waktu ya. Jadi kalau mata kuliah 3 SKS itu berarti 3 jam dalam seminggu waktunya kan. Kuliah 3 jam. Itu emang banyak orang bilang sih pasti jurusan arsitektur itu identik dengan begadang-begadang itu. Emang apakah harus ya? Iya, betul, Bro. Nggak boleh harus tidur teratur gitu ya? Cukup waktunya atau gimana? Dari perhitungan SKS-nya aja udah nggak masuk. Jadi ada satu mata kuliah namanya studio. Mungkin Bro juga ada ya, studio ya. Studio desain. Studio perencanaan. Beda-beda. Ya, studio perencanaan. Ya, studio lah. Nah, di studio itu kita 2 kali dalam seminggu. Nah, satu harinya itu kita dari pagi sampai sore. Jadi seperti orang kerja. Sekitar mungkin, gue lupa juga sih, mungkin 7 jam ada ya. Dan kita harus di situ gitu kan. Bekerja, mendesain. Itu kan berarti kalau dijumlah dalam seminggu itu sekitar 14-an sampai 16-an jam ya. Waktu kita habis di situ. Jadi dukanya begadang ya? Secara hitungan SKS tuh 6 SKS. Harusnya 6 SKS kan 6 jam kan? Iya. Nah, jadi secara hitungan SKS pun itu udah makan waktu banyak. Belum lagi tugas-tugasnya gitu. Oke. Itu suka duka. Jadi itulah yang menyebabkan begadang. Nah, kalau misalnya apa sih sebenarnya orang pengen tahu kan atau dari kita yang... Bro, gantian lu dulu dong, Bro. Oh, gantian. Oke, sekarang pertanyaan balik ke saya. Iya, suka dukanya jadi interior gimana? Oh, nggak, tanya dulu kenapa pilih interior. Oke. Udah tadi kan? Nah, dream belum nih? Oh, suka dulu ya, oke. Oh, suka duka ya, suka duka. Interior design itu kan bedanya arsitek itu interior design ke dalam ya, internal dari building itu sendiri ya. Entah itu building rumah, office, atau lain-lain. Jadi,
Di interior itu sukanya itu bagi gue sih emang fun. Karena kita belajar untuk mendesain ruangan apa aja gitu ya. Jadi dan juga desain furniture dan aksesoris. Jadi kita gimana satu ruangan itu bisa nyaman, bisa fungsional. Misalnya apa ya? Misalnya ruang tamu lah ya. Bisa space-nya bagus, sirkulasinya bagus, terus tepat sasaran ya. Terus jarak antara TV dengan sofa itu nggak terlalu jauh ataupun nggak terlalu dekat, dan juga jadi kita mendesain layout juga ya, denah juga gimana bisa bagus, terus elevasi juga ya, ketinggiannya itu ada standar semua kan, ada buku yang Human Dimension in Interior Space dan juga Time Saver for Interior tuh handbook buat interior design. Jadi belajar elevasinya, misalnya dapur itu 85 cm, top table, working desk 75 cm. Jadi benar-benar gimana manusia yang tinggal di dalamnya itu bisa nyaman, istirahat atau untuk bekerja. Termasuk juga kita desain furniture-nya, bro. Furniture yang harus fungsional, misalnya untuk anak-anak harus ada smooth-nya di fillet, menghindari yang tajam-tajam, terus nyaman saat kita duduk, sandaran ataupun dudukan seperti itu. Oke, berarti sukanya lebih ke belajar ya berarti ya? Ya, sukanya lebih ke, ya bisa diterapkan. Jadi kita juga mempelajari warna, teori warna, terus nirmana ya, terus komposisi seperti itu. Jadi gimana ruangan itu benar-benar fungsional, terus estetika dan struktur, ya itu firmitas lah ya. Tas ya? Gitu, iya. Jadi itu sukanya, dan ya. Dukanya gimana, bro? Saya bukan duka sih, saya sih nggak berduka masuk interior design. Challenging ya. Tidak berduka ya? Enggak lah, nggak disesali. Tantangan. Iya, tantangan. Challenge-nya itu ya mungkin sama ya, kita karena banyak tugas, entah yang salah itu silabus atau kitanya yang kurang cepat untuk tanggap, tapi emang kadang sih, karena emang nggak cukup waktu untuk mengerjakan tugas. Betul. Tugas gambar memang, itu banyak. Memang desain kan dinamis sekali ya. Iya, apalagi masih manual ya, bro. Iya, manual. Sampai tugas akhir pun kita nggak boleh pakai AutoCAD. Jadi manual, aduh itu habis waktu. Dan kalau gua manual itu mungkin semester 1 dan semester 2 aja kayaknya manual. Selanjutnya kan semester 9 masih cukup jadul ya. AutoCAD belum terlalu udah ada. Iya. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh ini desain saya ini udah maksimal nih. Aduh kok harus dikumpul gitu kan. Ya mungkin kan itu seiring dengan jam terbang kita bisa lebih matang kan seorang desainer. Tapi soalnya desain juga nggak ada patokan selesainya sih ya, bro. Betul. Beda sama apa ya? Ya pasti ada aja yang masih perlu diutak-atik lagi gitu kan. Betul. Iya. Betul banget. Nggak bakal pernah selesai sih sebenarnya kalau desain tuh. Ya, benar. Selesainya ketika terbangun lah gitu. Iya. Iya kan? Waktunya, deadline-nya. Iya, deadline. Ya, karena terus bisa disempurnakan kan ya. Iya, bisa terus. Belum lagi nanti ketemu ide yang lain. Kayaknya bagus juga begini gitu kan. Dibangun ya. Betul itu. Iya. Make sense. Itulah makanya mungkin jadi yang begadang-begadangnya karena itu ya. Banyak tugas. Yeah. Oke. Nah sekarang ke Bro Marco. Apa? Saya juga. Saya apa gue yang nanya? Apa lo yang nanya? Ya, saya nanya. Jadi boleh. Orang juga teman-teman kita atau adik-adik atau mungkin calon klien atau orang awam bisa ngerti. Arsitek itu belajar apa sih? Ya, apa sih yang dipelajari di arsitektur? Coba. Oke. Arsitektur itu dari sebutannya mungkin gue lupa ya, bahasa Yunani atau bahasa apa tuh? Arsitekton. Misalnya contoh proyeknya apa aja gitu yang konkret yang bisa didesain oleh seorang arsitek? Banyak hal sih sebenarnya, arsitek tuh kayak multidisiplin profession ya.
Jadi mungkin gampang ngejelasinnya, ketika kita misalnya mendesain rumah sakit, tentu kita harus tahu kan apa tipe-tipe penyakit, apa aja yang perlu ruangan-ruangannya. Jadi belajar tentang kesehatan juga misalnya. Secara umum itu. Ya, terus secara umum. Jadi contohnya lagi ketika kita desain kafe misalnya atau restoran. Itu kan komersil, jadi kaitannya mungkin banyak dengan marketing atau perhitungan bisnisnya. Lokasi, itu jadi belajar juga tentang gimana sih mengelola ruangan supaya bisnisnya bisa jalan gitu. Jadi banyak hal sih. Terus mungkin ada bangunan-bangunan sejarah juga, bangunan-bangunan cultural. Nah, di situ jadi belajar juga tentang sejarah, tentang culture, heritage. Heritage. Jadi kayak kalau gue bilang sih mungkin arsitek itu kayak mengetahui semua tapi tidak ada yang mengetahui semua secara umum, tapi nggak ada yang spesialis di satu. Gitu. Perancangan itu perancangan di bidang arsitektur spesialis. Iya. Nah, berarti dari arsitek itu mempelajari interior nggak? Atau cuma sekedar ada beberapa mata kuliah? Nggak spesifik interior. Jadi lebih ke arsitek itu mungkin apa perbedaan dengan interior ya? Arsitek itu lebih ke menyusun tata ruang, zoning, terus sirkulasi. Kalau misalnya di restoran, pengunjung lewat sini, kalau servis lewat sini, jadi pengunjung nggak boleh ngeliat servis misalnya. Itu udah masuk ranah dalam kan, dalam ruang kan berarti? Ya, dalam ruang. Itu udah menyentuh area interior ya? Ya, tapi mungkin lebih ke general ya bro. Lebih ke general ya. Lebih ke general, ke tata letak. Living room tuh bersebelahan dengan bedroom, atau living room bersebelahan dengan dining room misalnya. Nah kayak gitu. Jadi lebih ke tata ruangnya. Terus dining room sama living room mau terpisah atau berjarak atau mau jadi satu atau mau nyambung lagi sama swimming pool. Itu konsepnya, ada konsepnya berarti ya. Ya. Jadi kayak apa ya? Itu namanya zoning. Jadi ada ruangan publik, ada ruangan semi publik, ada ruangan semi privat, ada ruangan privat. Iya. Nah itu arsitek lebih ke tata letak ruangannya dan semacam hierarki ruangannya lah gitu. Kalau privat ya harus privat, orang luar nggak boleh bisa lihat. Gitu. Jadi memang dari awal sudah ditentukan ya zoning ruang itu ya untuk satu kawasan ya bro ya. Zoning, sirkulasi, ya berkaitan makanya dengan interior tapi nggak interior juga sih sebenarnya. Secara umum ya. Ya secara umum betul. Sebenarnya kalau interior mulai masuk detail dipanggillah jasa interior designer ya bro ya. Betul. Terus itu apalagi yang kira proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh seorang arsitek bangunannya bro? Sebenarnya semua bangunan bisa sih, bahkan even ke jembatan atau ke tugu itu juga bisa arsitek. Bahkan mungkin ada juga yang mencakup ke urban planning. Itu kayak perkotaan, mendesain kota. Ini daerah CBD, ini daerah residensial, ini daerah industrial atau ya itu dengan berhubungan dengan tata letak lagi kan, dimana kita itu udah masuk ruang, gitu. Ke jurusan arsitektur ya, nggak perlu lagi ambil S2 arsitek landscape atau urban gitu ya? Nah, gue nggak tahu tuh, tapi gue lihat sih di beberapa universitas mungkin ada ya. Di Unpar sudah dipelajari? Di Unpar ada belajar tentang itu bro. Urban design ya? Ya, urban design ada juga. Jadi merancang kota. Mata kuliah lah. Di mana area apartemen. Di universitas lain juga ada yang khusus itu sih bro. Planologi kalau nggak salah namanya. Oh itu S1-nya ya? S1 ya. Ada. Planologi itu S1 buat ke itu urban planning gitu. Gitu bro. Wow. Kalau interior gimana bro? Interior ya segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang itu didesain oleh interior design. Baik itu perumahan, perkantoran, kafe, mall kan misalnya atau pertokoan ya, store seperti itu atau pameran ya, booth dan juga misalnya pavilion juga ya,
dan furniture-nya gitu. Kita mendesain furniture. Jadi berbeda dengan desain produk ya. Kalau di interior itu ada, saya nggak tahu di kampus lain, tapi di kampus saya di Tarumanegara kita ada mata kuliah sampai 5 loh desain mebel. Oh gitu? Iya, jadi desain mebel 1 sampai 5 dari itu sampai ke workshop ngebikinnya juga atau gimana, Bro? Waktu itu sih kita buat maket. Emang ada skalanya kan buat maket. Oke. Jadi kita belajar interior dan juga mendesain furniture. Jadi dipelajari itu gaya-gaya furniture dari klasik, modern, postmodern, rokoko seperti itu. Jadi sebenarnya jadi kalau keluarnya bisa jadi interior design dan furniture design sebenarnya. Yang itu sekarang saya lagi coba untuk perdalam lagi kan, untuk ke furniture ya? Iya, furniture. Karena kita yang pelajari secara detail, cukup banyak begitu kalau nggak salah. Sampai 5 loh. Jadi setiap semester satu desain level 1, 3 SKS. Jadi banyak dari kita desain kursi, terus pantry, banyak ya, master bedroom seperti itu. Berarti tuh erat kaitannya juga dengan lebih spesifik material kali ya? Belajar Betul, material juga kita ya pelajari. Kayu sifatnya seperti apa, besi sifatnya seperti apa, batasan-batasan desain untuk besi kayak gimana gitu ya? Ya, ada kayu ada kan kayu ketahanannya, kekuatan, kayu kelas 1, kelas 2, kelas 1 misalnya jati. Terus ada kayu yang bisa untuk eksterior apa, interior apa, gitu. Ya, pelajaran tentang kayu. Ya, itulah interior design. Jadi ya cukup menarik, bisa belajar tentang perkayuan ya, material juga. Jadi ya mungkin di arsitek ada juga kali ya, mata kuliah bahan bangunan kalau nggak salah ya. Iya, bahan bangunan ada. Cuman kayaknya ini pendapat pribadi ya, sepertinya interior tuh lebih detail tentang material. Ya mungkin beberapa kampus ya, secara mau nggak mau harus tahu ya. Iya. Karena kaitannya lebih intim ke material ya. Ya, kalau kayu-kayu ya kita memang bermain di situ, misalnya ya ada plywood, ada MDF, blockwood itu dan finishingnya. Ini mungkin sebelum lanjut, mungkin kita disclaimer dulu ya. Ini kita sebenarnya sharing-sharing aja, jadi lebih ke pengalaman pribadi lah, pengalaman kita berdua, lebih ke cerita-cerita, nggak ada maksud menggurui atau sharing ya. Kita bisa salah, bisa enggak gitu. Ya balik lagi, kita cuma mau sharing aja lah, gimana sih yang kita lalui gitu. Oke bro, lanjut bro. Ya, karena kita pun juga selain kita kuliah di interior design arsitektur, kita juga sudah bekerja ya, punya pengalaman kerja sebagai arsitek interior seperti itu. Jadi pengen berbagi lah ya, pengen berbagi hal-hal yang positif kepada mungkin adik kita yang akan masuk di interior design ataupun di arsitektur, dan juga mungkin teman-teman klien yang pengen mengetahui kok bayaran arsitek interior itu ada ya gitu ya, kok gambar doang ya gitu. Jadi membuka pengetahuan lebih dalam lagi tentang apa sih arsitektur dan interior seperti itu. Ya, betul. Nah, sekarang kita berarti udah masuk di dunia kerja ini ya kali ya, Bro ya? Betul. Kita kan udah masuk dunia kerja, saya juga udah bekerja dari 2006, udah lama ya, belasan tahun. Bro Marco juga udah punya pengalaman kerja berapa tahun, Bro? 5 tahun. 5 tahun. Karena masih muda lah ya dibandingin Bro Rinto ya. Iya. Ya, jadi apa sih kira-kira tantangan nih? Kalau Bro Marco tantangan jadi arsitek di dunia kerja nih. Coba. Tantangan ya? Bagi ya. Mungkin spesifik ke tantangan di Indonesia ya, atau mungkin di kebanyakan negara berkembang. Di kebanyakan berkembang. Seringkali karena arsitek itu kan di bidang kreatif ya, industri kreatif. Jasa ya. Ya, jadi berkaitan dengan jasa dan dengan menjual hasil pemikiran, ide yang nggak ada bentuknya gitu, nggak bisa dipegang ide kan. Bentuknya gambar ya? Ya, gambar ya hanya media komunikasi ide kita kan. Iya. Jadi
yang gue sering temukan, dan mungkin nggak spesifik di arsitek ya, tapi di bidang kreatif yang lain, seringkali masih kurang dihargai. Betul. Ide dan konsep itu, pemikiran. Gitu sih mungkin yang gue rasa sampai sekarang. Masih kurang dihargai dalam bentuk apa misalnya nih? Bayarnya murah, kurang, atau betul. Maunya ujung-ujungnya kebayaran, bro. Iya, atau minta gratis. Kan cuman kertas doang ya sama gambar ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa yang membedakan gambar biasa dengan gambar arsitek, Bro Marco. Misal satu rumah ini bedanya pakai jasa arsitek dengan misalnya nggak dipakai jasa arsitek. Jadi sebenarnya yang dijual itu bukan gambar. Oke. Yang dijual adalah hasil pemikirannya kan. Ya. Hasil pemikiran tentang apa? Tentang masalah-masalah yang ada gitu. Misalnya ingin bangun rumah di lokasi ini. Ketika ingin bangun rumah pasti ada permasalahan ya kan. Entah itu yang dari internal ataupun dari eksternal. Kalau dari internal mungkin subjektif ya. Saya pengen yang kamar mandinya begini, bedroomnya begini, terus lokasinya begini-begini, terus saya mau apa? Dari luar nggak kelihatan ke dalam, pintunya di samping. Dari keinginan pribadi itu menimbulkan masalah kan sebenarnya. Menimbulkan apa ya? Bukan masalah sih, menimbulkan semacam teka-teki yang perlu dipecahkan. Jadi yang dijual adalah solusi. Solusi dari permasalahan itu. Nah, itu tadi permasalahan internal, ada lagi permasalahan eksternal. Seperti tanahnya misalnya berkontur atau tanahnya datar, itu tentu masalahnya beda antara datar dan kontur. Belum lagi arah mata angin, ya timur, barat. Itu menimbulkan masalah kan. Ini bangunannya bakal menghadap timur, utara, barat, atau selatan. Itu juga jadi masalah lagi. Terus hubungannya dengan jalan raya, ya banyak lah pokoknya. Jadi sebenarnya yang dijual bukan gambar. Gambar itu cuma media komunikasi untuk menyampaikan solusi dan ide kita ke klien gitu ya, ke pengguna jasa. Jadi lebih gitu sih sebenarnya. Kita lebih apa ya? Dibayar untuk memecahkan masalah gitu. Betul. Seperti itu. Dan nggak semua orang bisa memecahkan masalah kan gitu. Ya karena itu butuh ilmu dan pengalaman kan. Ya betul. Specific knowledge dan juga jam terbang ya. Iya betul bro. Dan ilmu-ilmu yang pernah didapat lah gitu. Ya saya setuju sih. Kebetulan saya kan juga sempat kerja di salah satu konsultan arsitek ya. Sebagai interior design setahun dan setahun di arsitektur divisi ya. Sangat menarik ya. Di arsitektur itu benar-benar. Nah, disitulah saya akhirnya juga bisa suka dengan dunia arsitek. Karena memang ada relasinya dengan interior design kan. Interior design lebih ke dalam, arsitek lebih ke luar, eksterior. Makanya sampai sekarang pun saya masih terus belajar dan kuliah sekarang lagi kuliah di bidang arsitektur. Jadi benar-benar menarik karena itu salah satu passion saya juga, udah jadi passion sebagai belajar bekerja di dunia arsitektur. Mantap. Kayak gitu. Lu kuliah arsitek juga nggak sih? Iya, sekarang masih udah semester 3 bro. Oh, oke. Kan jadi yang berarti interior juga, arsitek juga ya? Iya, jadi menerima juga proyek arsitektur kan beberapa juga udah terbangun ya rumah. Jadi pengalaman di tempat kerja kita kan sekarang pun gue masuk semester 3 diambil kelas karyawan. Jadi enak banget jadi kita belajar tentang ya struktur dasar lah, perencanaan tapak, bangunan, terus sejarah arsitektur. Nanti ini semester 3 masuk di beberapa mata kuliah seperti fisika bangunan, terus arsitektur Nusantara nanti ya. Udah masuk studi perencanaan 3. Studi perencanaan 3? Ya, kemarin rumah ya, compact house ya di semester 2. Semester 1 itu buat pavilion, public. Gitu. Nah itu gue happy banget, maksudnya thanks God lah.
emang impian gue untuk bisa kuliah arsitektur. Oke. Sekarang pertanyaan ini bro, apa sih impian kamu untuk jadi seorang arsitek? Impian ya? Ya, pasti dong punya mimpi ke depan, kemana, jadi apa, mau dapat apa. Oke. Tapi nanti lu juga ikut jawab ya? Pasti. Impiannya ada jangka panjang dan ada jangka pendek sih. Oke. Sebenarnya. Jangka panjang adalah, mungkin jangka pendek dulu ya. Iya. Jangka pendek tentunya sebagai arsitek yang bekerja di bidang kreatif adalah, itu kaitannya kan dengan ego juga ya. Betul. Aktualisasi diri dan ego karena di bidang kreatif. Jadi jangka pendek sebenarnya ingin punya firma sendiri gitu, studio desain sendiri. Gitu. Yang sekarang juga mungkin baru merintis ya. Jadi baru berjalan dan belum bisa dibilang sebuah firma atau sebuah studio juga gitu. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya adalah ingin punya satu desain yang membuat nama gue abadi gitu. Wow. Ya meninggalkan jejak lah di dunia. Wow. Gitu ya. Jadi ada, kalau kita lihat arsitek lain mungkin banyak kayak, nih karyanya si arsitek ini. Zahadid misalnya Zahadid. Yang meninggal masih. Ya, atau yang lebih tua-tua kayak Le Corbusier. Kayak, nih karyanya dia nih. Dan namanya tuh masuk sejarah dan masuk ke bahan kuliah juga. Kurikulum ya? Iya, bahan kuliah dan sebagai penanda sejarah lah. Bahwa setelah Le Corbusier masuk, itu pergantian gaya nih. Klasik modern ya? Iya, betul. Kayak gitu sih, mungkin. Wow. Kalau lu gimana, bro? Ya, gue sekarang kan, ya seperti bilang tadi, bekerja sebagai interior designer dan arsitek juga. Arsitek juga lagi perdalam dengan sekolah untuk dapat SKA ya. Kita harus sekarang kan pendidikan 5 tahun ya. Betul. Arsitek. Kalau di bidang interior sih, yang pasti gue pengen ada kepuasan, klien bisa puas saat space mereka ya, atau rumah mereka itu terwujud dengan keinginan dia, dan dia bisa happy, dan dia bisa bekerja dengan maksimal, tinggal maksimal, atau punya quality time dengan keluarga di rumahnya dia. Jadi ada kepuasan. Apalagi kan kalau kita membangun rumah atau ruangan itu kan pasti renovasinya akan lama ya, bisa 5 tahun, 10 tahun, atau berubah juga. Jadi itu kan costly ya. Jadi gue pengen desain itu dicapai dengan benar-benar memberi terbaik. Jadi menghargai juga uang dari klien ya. Ya, betul. Jadi jangan mereka udah habis uang banyak, desain kita kurang oke gitu kan, secara fungsional atau estetis seperti itu. Dan itu satu kepuasan buat gue. Selain juga ya dikenang juga, ini desain siapa? Desain saya gitu. Wah. Ya. Kayak gitu. Dan itu impian juga. Kalau di arsitektur mungkin sama juga ya, pengen apalagi kalau arsitektur kan eksterior gampang dilihat ya. Dari jalan pun kelihatan, dari gunung pun kelihatan, dari pesawat pun kelihatan. Oh itu foto-foto. Iya, itu ikonik ya kelihatan. Kayak gitu. Kalau internet kan harus masuk dulu kan misi ke itu. Misi ke yang punya rumah. Jadi pengen juga punya satu bangunan yang ikonik ya. Yang benar-benar itu ada identitasnya, ciri khas. Identitas. Karakteristik. Kenapa? Kalau ngelihat langsung, wah nih Rinto nih gitu ya. Oh iya, langsung siapa ya? Ada kalian lagi kan kayak gitu. Ya. Jadi tapi emang sekarang pun lagi ya, kita kan sekarang udah banyak gaya lah yang kita lagi mencari gaya yang khas seperti apa, walaupun di tengah-tengah gaya yang ada. Saya langgam arsitektur ataupun interior. Jadi gue pribadi sih berpikir seperti itu, dan ya pasti ada kepuasan sendiri ya saat ide kita dalam bentuk pemikiran dan gambar tertuang di fisik kenyataan ya. Kenyataan di material itu. Wow. Apalagi kalau bangunan pun bisa puluhan tahun kan, bisa ratusan tahun.
Mungkin itu interior maksudnya lebih cepat ya. Umur dipakainya ya? Ya, umur pakai. Ya. Itu kan luar biasa banget seperti itu. Ya gue pribadi juga pengen mendesain furniture juga, lagi coba untuk mulai ini startnya gimana gitu. Karena kan nggak sia-sia belajar sampai 5 mata kuliah desain mebel. Jadi mau desain kayak Le Corbusier pun ada juga kan desain mebel mereka kan, furniture kan. Iya. Dia juga desain mebel juga dia. Sebenarnya semuanya berkaitan sih gitu. Jadi pengen juga desain satu furniture yang benar-benar bagus gitu. Gue sih kepikir untuk mengangkat citra Nusantara gitu kan, kaya akan budaya ya. Jadi gimana bisa mensinkronis Indonesianya itu gak hilang gitu. Walaupun mungkin modern, entah itu ada sedikit ornamen ataupun bentuk yang lebih spesifik seperti itu. Iya. Ya impian juga sama dengan Bro Marco, sekarang lagi ngerintis usaha juga, masih UMKM ya. UMKM ya, small gitu. Entrepreneur. Jadi pengen punya studio sendiri terus. Gue sih emang harus, namanya mimpi aja ya, kita harus taruh tingginya kan. Ya. Kita bisa lebih semangat ya. Pengen desainnya saya itu lebih go internasional. Kemarin kan tesis yang saya buat kan pas ambil itu yang di konsultan kita adalah tentang gimana kita bisa go internasional. Ya nggak gampang kan, harus lokal pun kita juga harus baik seperti itu ya. Tujuannya sih untuk bisa memperkenalkan desain Indonesia nih kayak gini nih gitu. Ada ciri khasnya, misalnya kita lihat kayak ada Skandinavia Design kan, dari nama negara kan Skandinavia. Ya. Kenapa nggak Indonesia Design Nusantara itu kayak gimana? Ada identitasnya lah gitu ya. Ya, jadi kita bisa bisa membawa harum nama negara. Nah ya, kayak gitu. Itu impian. Penting itu, Bro. Iya, itu pasti pekerjaan yang mulia kan. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Karena memang interior dan arsitek kan mungkin masuk ke seni juga ya. Seni terapan ya, apply art. Nah, dan yang namanya seni itu pasti ada culture yang dibawa di situ kan. Betul. Jadi bentukan seni itu ya pasti harusnya menggambarkan culture-nya gitu. Benar banget. Gitu. Dimana kita berasal ya, kita dari Indonesia, pasti ada budaya Indonesia dalam desain kita gitu ya. Kita bisa perkenalkan. Dan bangsa yang memiliki budaya yang kuat ya dilihatnya dari seninya, betul kan? Betul. Kalau seninya kuat, ini berarti bangsa kuat nih budayanya. Iya, benar. Ya, setuju Bro, itu penting Bro sebenarnya. Benar. Oke. Gua kali ya? Iya. Pertanyaannya. Ya, boleh. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Kalau lu bisa berpesan ke orang-orang yang mungkin di luar profesi kita, apa yang mau lu sampaikan tentang profesi interior ataupun arsitek? Ini buat ada di kita mungkin yang akan ambil jurusan ini atau klien-klien gitu ya yang pengen pakai jasa interior arsitektur ya. Iya, mungkin secara general baik itu untuk adik-adik yang mau masuk jurusan ini ataupun untuk orang-orang yang mungkin lagi berpikir untuk menggunakan jasa interior arsitek, ataupun mungkin orang-orang yang tidak memerlukan jasa itu tapi sekedar pengamat gitu. Oke, 2 ya. Ya, arsitektur interior ya. Ya kalau saya pribadi sih untuk adik-adik dulu ya, adik-adik tercinta kita mungkin yang lagi pengen kebingungan gitu ya. Yang pasti ambil interior arsitek nih. Mungkin interior kali ya. Interior. Kalau interior sih yang pasti happy lah pasti. Kalau yang penting harus suka gambar dulu ya. Walaupun nggak bisa gambar pun nggak apa-apa, bisa belajar. Yang penting kita
suka berimajinasi untuk menciptakan sesuatu gitu. Suka mewarnai karena ada interior itu penuh dengan warna ya, terus penuh dengan bentuk dan ya pokoknya suka menggambar lah kayak gitu. Dan juga suka atur tata letak gitu interior, biasanya seperti tata letak yang mulailah dengan tata letak. Jadi kalau pengen ke interior itu harus punya itu sense of imagination untuk membayangkan sesuatu dari ruangan kosong jadi ada gitu dengan warna apa, bentuk apa. Walaupun ruangannya belum ada ya bro. Belum ada, gelap ya, menghayal dulu gitu. Menghayal ya. Ya, ini misalnya awalnya dari menghayal kan, imajinasi. Iya, betul. Terus kedua harus kuat fisik ya. Harus kuat fisik karena emang pasti akan ada begadang. Karena tugasnya banyak dan kita baru belajar, kaget mungkin. Harus menyelesaikan proyek dalam waktu yang sangat sempit. Harus kuat begadang, terus harus tekun juga ya, karena pasti gambar ada yang salah, ada yang kurang, dosen akan revisi lagi. Terus mungkin siapin biaya juga ya, karena kuliah interior juga nggak murah. Apa bro, alat gambar ya? Alat gambar ya, mungkin kalau sekarang ada beberapa kampus yang manual yang masih pakai meja gambar kan. Iya, laptop juga mahal ya. Ya mungkin di pertengahan semester sekarang mungkin udah pakai software ya. Software ya, render dan lain-lain ya. Ya, jadi mungkin siapin duit juga, mungkin banyak inilah prakarya gitu ya buat market, buat warna kan, beli kertas, beli cat air dan lain-lain, beli alat gambar ya untuk gambar teknik. Terus apa ya? Ya setelah itu jangan stres lah ya, maksudnya harus bisa pintar-pintar ngatur waktu. Karena kalau udah mumet ya, puyeng ya mungkin istirahat dulu, jalan-jalan atau nonton film dan jadi emang ada kebosanan saat kita melakukan sesuatu, kita ngegambar, ada mentok. Mentok ya, kalau mentok ya mendingan di break dulu gitu. Jadi kita bisa fresh lagi seperti itu. Karena satu perancangan itu nggak bisa langsung smooth, ya kan? Kalau interior banyak likunya ya? Ya, banyak likunya dan harus cari data dan lain-lain. Yang penting suka dulu sih, jadi siapin modal, siapin mental juga, mungkin dosen akan ada banyak revisi, ya itu biasa gitu. Namanya kan proses belajar, seperti itu. Terus harus punya impian juga ya, kalau mau kuliah di interior, punya impian ke depannya mau jadi apa. Apakah mau jadi desain furniture, atau mau jadi kontraktor interior, atau konsultan interior desain, ataupun pebisnis ayam geprek. Kenapa? Atau jadi pebisnis ayam geprek. Iya, apa aja lah, maksudnya bisa aja kan desain bootnya kan. Betul. Interiornya bikin sendiri. Store-nya gitu kan. Jadi apa, berhubungan dengan, apalagi kan properti kan nggak pernah mati walaupun di tengah-tengah pandemi ada aja orang renovasi rumah, interior, apa kayak gitu. Terus ya buat mungkin rekan-rekan lain yang mau untuk apa mengetahui tentang interior design ya, bahwa karena kan orang berpikir gambar itu murah, gampang kan. Ya memang benar seperti Bro Marco bilang, gambar itu bisa aja orang bisa gambar ya. Cuman kan ada konsepnya gitu, dan itu kan butuh ilmu 5 tahun untuk mempelajari konsep kayak gitu. Jadi ada yang belajar otodidak, ada yang dengan ilmu seperti itu ya. Buat saya sih memakai jasa interior design itu emang lebih menguntungkan daripada kita nggak memakai jasa. Karena bisa menghemat biaya. Karena kalau salah desain ya biaya banyak kan yang terbuang dan kerugian juga banyak. Ya. Misalnya dalam satu rumah kita nggak pakai jasa interior design karena pikirnya cuma gambar doang, murah lah, gue juga bisa gambar, temen gue juga bisa gambar. Itu ya. Ya banyak hal ya yang tak dimengerti oleh
misalnya orang-orang yang nggak sekolah di interior design, misalnya seperti Yeah. zoning lah, nanti salah ini, ruang tidur lebih sempit, terlalu lebar ya, kurang tinggi, kurang pendek, furniture-nya, jadi itu bisa fatal kayak gitu. Iya. Mungkin bener sih yang lu bilang ya bro. Iya. Mungkin kalau gue bisa nambahin, menjelaskannya, gue pengen menjelaskan apa sih pentingnya jasa arsitek atau interior. Betul. Gue pengen pakai perumpamaan yang biasanya sering gue pakai untuk ngejelasin juga. Jadi bayangin orang mau liburan, udah nyiapin dana, mau liburan ke Eropa misalnya. Oke, gue pengen liburan ke Eropa, gue siapin dana 10 juta untuk pergi ke Eropa. Nah, tentu kita mau supaya uang 10 juta itu di-spend sebaik mungkin dan se-efektif, seoptimal mungkin. Pertama, supaya nggak ada biaya-biaya tambahan. Nanti begitu kita nyampe Eropa, tahu-tahu karena perencanaannya tidak baik, tahu-tahu, oh ternyata perlu bayar ini lagi, akhirnya jadi membengkak. Betul. Di luar dari budget 10 juta tadi. Itu yang pertama, untuk bisa efektif secara budget. Yang kedua adalah untuk ngedapetin, oke, dengan 10 juta ini gue pengen dapetin experience liburan ke Eropanya seperti ini loh, dengan 10 juta. Nah jadi ya gue mendapatkan experience sesuai yang gue harapkan, seperti itu. Benar. Jadi sama halnya dengan memakai jasa arsitek dan interior. Sebenarnya kan kita lebih ke perencanaan ya bro. Iya, merencanakan. Jadi ya orang udah punya budget untuk ngebangun rumah, misalnya 1M, ya tentunya dengan 1M itu di-convert ke dalam bentuk bangunan, pengennya yang se-efektif mungkin dong 1M ini. Karena 1M kan bukan jumlah yang kecil ya, itu kan gede. Ya, jadi pengen supaya 1M nggak membengkak kayak tadi. Ya 1M, budget 1M, ya udah tercapai nih 1M, nggak ada biaya-biaya tambahan, nanti bangunannya udah setengah jadi, tahu-tahu ternyata perlu nambah ini, nggak bisa mundur, bangunannya udah jadi kan soalnya. Iya, cost lagi. Tambah lagi, bengkak, jadi lebih dari 1M. Itu yang pertama tadi. Dan yang kedua adalah bangunannya sesuai dengan yang diharapkan, experience yang mau didapat dari bangunan tersebut. Gitu mungkin ya. Iya, benar banget. Jadi mungkin pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat banyak yang juga masih kurang tentang pentingnya menggunakan interior design dan arsitektur. Iya, betul bro. Karena kan itu berhubungan dengan dengan biaya nanti kan. Salah desain biaya juga bengkak ataupun perancangannya gagal gitu kan ya. Ya. Banyak sih pengalaman yang saya dapatkan juga, ada klien juga yang pernah datang ke saya untuk dia menyesal waktu itu dia nggak pakai arsitektur interior. Kebetulan dia hanya pakai saudaranya yang mengerti tentang struktur lah ya. Jadi dan dia nggak pakai gambar sama sekali, langsung minta tukang buatin struktur seperti ini. Akhirnya dia cek ke saudaranya yang ngerti teknik sipil, wah ini bisa rubuh nih kalau 3 bangunan dengan 3 lantai bangunan, 3 story dengan strukturnya kecil banget gitu, jadi nggak ada perhitungan struktur. Akhirnya bongkar lagi, dia rugi puluhan juta. Sekitar 30 juta katanya rugi. Wah, banyak banget kan. Jadi dia menyesal karena pikir, ngapain ya? Gue nggak butuh arsitek interior gitu, perancangan, space, ruang. Sayang duitnya, sayang. Akhirnya duitnya benar-benar disayangkan kan. Betul. Akhirnya dia bongkar lagi struktur fondasi itu. Karena memang sebaiknya direncanakan dengan baik ya. Dari awal. Jadi kalau kita sebagai arsitek interior, kita merencanakan dari tanah kosong kan. Ya. Ketahui tanahnya. Sebelum terbangun itu kita udah dapat gambaran secara detail bangunannya. Tes soil dulu kan, tes tanah, fondasi yang cocok apakah setempat batu kali atau fondasi sumur atau perlu pakai tiang pancang lain-lain. Termasuk penentuan struktur juga kan, struktur kolom. Sebenarnya struktur mungkin ada konsultan struktur ya sebenarnya.
Ya biasanya sih kalau di Indonesia sih 3 lantai harus pakai konstruktur. Kalau 1 sampai 2 lantai itu cukup arsitek. Karena emang dipelajari seperti itu kan. Jadi soalnya struktur juga kaitannya dengan keamanan kan ya bro. Keamanan, safety kan. Nomor 1 lah harusnya ya. Dan juga betonnya juga ya, campurannya berapa itu kan harus ditentukan ya. Iya. Berapa gitu. Jadi sebenarnya ini untuk mencegah ini karena banyak kan orang nggak mau tahu gitu arsitek interior ngapain gue cuma bayar kertas doang sama gambar gitu. Tapi itulah sebenarnya inti dari otak perencanaannya kan di situ kan. Betul. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya untuk bisa menjaga. Apalagi kalau bangunannya udah kompleks ya nggak mungkin lah kalau nggak pakai gambar ya. Ya betul. Nggak mungkin gambar di tanah ya. Atau menghayal di tempat langsung jadi. Oh di sini dinding sini, waduh. Itu istilahnya gambar di tanah bro. Oh gambar di tanah ya. Jadi langsung nih ruangan ini gitu. Itu benar-benar. Ya rugi ya nanti rugi banget. Oh ini nggak muat. Kan juga teman yang saya ngobrol. Iya. Emang penting ya itu ya penting banget ya kita bisa ngerti ataupun pakai jasa interior design gitu. Betul. Dia buat sendiri. Awalnya udah oke nih sini kamar sini. Pas lihat nih kok nggak muat ya bednya ya ranjangnya nggak muat. Ada aja hal yang tidak terpikirkan lah ya pastinya. Iya karena kan seorang interior design atau arsitek pun udah mempelajari tentang dimensi perabotan itu. Jadi kita pasti ngerti space yang fit. Betul. Intinya kayak tadi kalau mau liburan ke Eropa, sebelum berangkat ke Eropa tuh udah tau lah di Eropa bakal ngapain aja, bakal gimana, naik apa, terus ke lokasi apa aja. Sebelum berangkat ke Eropa gitu. Jadi direncanakan dengan baik di Eropa akan apa. Jangan sampai kita udah nyampe Eropa baru mikirin nih. Gitu kan. Gitu. Karena emang pengalaman saya juga ya. Lagi ke Indonesia juga. Tiket lagi kan, biaya lagi kayak tadi. Jadi udah bangun setengah jadi mesti dibongkar lagi. Karena itu tahapannya biasa kalau dari interior arsitektur juga mungkin agak sama ya. Dari denah ya. Denah kita rancang denah, setelah itu kita buatin tampaknya ya. Tampak segala sisi dan sectionnya, potongan. Jadi kelihatan semua itu elevasi. Terus 3 dimensinya udah cocok nggak? Setelah itu masuk ke gambar kerja kan, workshop drawing. Nah, dari semua gambar itu baru dibuatlah RAB, rencana anggaran biaya, yang sesuai dengan luasan, spek material dan kerumitan dimensinya udah jelas ya, materialnya udah jelas, tepat sasaran, nggak mengarang-arang. Paling range-nya berbeda-beda ya harga. Nah setelah itu di tender misalnya kita panggil 3 kandidat kontraktor, mereka memberikan penawaran, tinggal dipilihlah atau kurang-mengurang, tawar-menawar, atau ada material lebih murah tapi tetap bagus, barulah dibangun. Jadi perhitungan RAB-nya juga bukan dari langit ya bro, bukan awang-awang di udara gitu loh. Oh iya. Kan kita mau nentuin biayanya juga gimana kalau belum ada. Apakah dari udara kita ambil, biayanya segini. Iya, yang pasti kan kita harus tentukan budget, misalnya klien tentukan budget segini, nah itu akan disesuaikan dengan speknya apa, luasan apa, terus desainnya nggak rumit, jadi semuanya tepat sasaran kayak gitu. Kan ada juga klien yang desainnya wah banget gitu, tapi akhirnya mau bangun nggak sanggup, itu kan salah komunikasi dengan desainer dan arsiteknya. Betul. Jadi emang harus jelas lah ya. Lebih menguntungkan kalau memakai jasa arsitek interior. Ya masalah harga kan bisa dikomunikasikan ya. Betul. Ya. Kalau harga fee desain itu kan bisa dikomunikasikan. Sebenarnya gue jadi kepikiran sebenarnya ada satu masalah lagi bro. Apa itu? Yang gue tangkap orang awam tuh masih belum awam dengan cara menggunakan jasa arsitek dan interior. Ngerti nggak? Maksudnya kalau kita sebagai orang awam, kalau kita ke dokter kita udah nggak takut nih, karena kita udah ngerti ketika kita ke dokter kita bakal menerima apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kita sudah biasa nih bakal ketemu dokter.
kita nggak bakal takut ketemu dokter ya. Kalau sakit ya kita ke dokter. Nanti di dokter bakal di diagnosa, dikasih resep. Tapi kalau untuk gue pengen bangun rumah, gue pengen pakai arsitek atau interior, ada kesannya seperti mahal dan mahal karena belum ngerti tahapannya. Mahal dan sayang duitnya bisa ya. Aku cuma bayar gambar doang. Iya. Karena masih belum intim lah dengan profesi. Belum familiar ya. Belum familiar. Itu kosakatanya dari tadi gue cari. Belum familiar. Jadi sebenarnya kalau gambar itu, arsitek interior itu bukan ngelukis gitu. Kita gambar teknis. Ada ukuran semuanya, presisi. Jadi presisi antara ruang, furniture, ketinggian. Jadi itu yang membuat semuanya bisa tepat sasaran gitu, presisi. Jadi sebelum dirancang itu semua presisi dan hubungannya dengan gerak manusia semuanya. Jadi kan ada orang yang pikir gue bangun sendirilah gitu. Akhirnya kan dia nyesal gitu. Kok jadinya gini ya? Akhirnya berantem sama tukang, jangan sama tukang. Iya. Jadi sebenarnya ada tugas kita juga sih sebagai orang yang berprofesi sebagai arsitek dan interior adalah untuk gimana caranya orang tuh merasa familiar dengan profesi arsitek dan interior gitu. Jadi orang nggak merasa takut untuk menghampiri seorang arsitek, menghampiri seorang interior untuk ya bertanya lah paling enggak gitu kan. Gitu. Iya, mereka udah pernah mungkin merasa mahal gitu ya. Atau nggak terlalu worth it gambar doang kayak gitu. Iya. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa menguntungkan bagi klien yang memakai jasa arsitek interior. Kayak misalnya aja tadi kalau bangun rumah ada arah mata angin kan. Jadi arsitek juga harus menentukan posisi ruang kan. Ini dari timur ke barat berarti panas kan, berarti nggak boleh taruh. Misalnya kalau boleh nggak boleh taruh tempat tidur misalnya kan, dan lain seperti itu. Jadi atau jendela gitu ya. Iya, banyak hal teknis yang yang itu tidak bisa didapatkan kalau tidak dirancang. Betul bro. Kan? Iya. Dan itu kan dirancang kan based on data kan, nggak sembarangan. Misalkan data, buku, handbook, reference seperti itu. Oke bro. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut atau kita sudahi? Sudahi dulu kali ya, episode ini cukup ya. Oke. Ya pada intinya sih kita cuman pengen sharing-sharing aja ya bro ya. Betul. Pengen cerita-cerita dan ya begitulah, kita bisa benar bisa salah. Nah, ini murni adalah opini kita sebagai pribadi gitu ya. Karena saya pribadi juga, kita sebagai anak muda pun pengen untuk memperkenalkan profesi arsitek interior lebih dalam lagi gitu ke teman-teman mungkin yang belum mengetahui betapa pentingnya profesi dan penggunaan jasa arsitektur interior. Jadi mungkin lebih ke sharing lah ya kita ya. Sharing. Mungkin kalau dari penonton pun yang mungkin mau sharing atau mungkin ada yang mau komen membantah atau tidak setuju atau setuju ya bisa komen di comment section di bawah. Komen yang positif ya, nggak berbau sara ya, jadi komen yang kritik dan saran oke. Ya pokoknya ini jadi media untuk saling sharing lah ya. Betul. Kalau dari penonton juga ada yang mau berkomentar ya silakan langsung aja. Oke, Vin. Mungkin itu aja ya, bro. Ya, paling tutup. Ya semoga membantu channel ini kita juga pun happy, semangat sebagai arsitek interior untuk bisa berbagi ya, memperkenalkan, memberikan berbagi profesi kita, berbagi ilmu kita, dan kita terus dalam proses terus belajar ya untuk bisa lebih baik lagi dalam profesi kita. Kayak gitu. Oke, gitu aja. Thank you bro so much, Marco. Ya. Thank you juga. Siap. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Bye-bye. Ya. Bye-bye.